Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala lahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semoga Allah yang maha menyaksikan, maha menatap, maha mengetahui segala-galanya menggolongkan kita semua menjadi orang yang memiliki qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Karena ternyata orang yang kelak akan masuk surga dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak identik dengan orang yang banyak ilmunya saja, tidak identik dengan yang banyak ibadahnya saja, yang banyak amalnya saja. Tidak, ternyata yang akan berjumpa dengan Allah adalah orang yang berilmu dan beramal, yang berbuah qalbun salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah suatu hari yang tiada manfaat harta ataupun anak-anakmu kecuali orang yang berjumpa dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Banyak ilmu menjadikan dirinya sombong, banyak ilmu menjadikan ujub takabur. Dia tidak akan selamat bukan karena ilmunya, tapi karena kotor hatinya daripada ilmunya. Orang yang banyak ibadah merasa lebih suci, lebih soleh, lebih mulia, sehingga busuk hatinya, dia tidak selamat. Karena ternyata ibadah yang bagus, ibadah yang benar, itu cirinya berbuah qalbun salim. Suatu saat Rasulullah SAW di masjid menunjuk akan masuk ahli sorga dari pintu itu. Lalu masuklah seorang dengan janggut basah, menggenggam terompah. Lalu semua sahabat melihat, siapakah ini? 3 kali Rasulullah bersabda demikian. Tuh masuk sorga, orang ahli sorga. Para sahabat ingin tahu rahasianya. Abdullah bin Amr bin As mendatangi orang tersebut, lalu berkata, saya ada masalah dengan orang tua, minta izin untuk tinggal di rumahmu. Silahkan. 3 hari 3 malam mengamati, ternyata amalnya tidak ada yang istimewa. Sholat malamnya sedikit saja. Hanya saja cirinya adalah tidak berbulak-balik dalam tidur kecuali selalu menyebut nama Allah. Dan ciri lainnya, tidak berkata kecuali benar dan baik. Hari ketiga sahabat ini bertanya, sesungguhnya saya di sini karena saya mendengar Rasulullah mengatakan sesuatu tentang engkau. Tapi sesudah saya lihat ternyata ibadahmu biasa-biasa saja. Apa jawabannya? Memang seperti yang engkau lihat, saya begini adanya. Terbersitlah, orang seperti ini masuk surga. Menjelang pulang, beliau berkata satu patah kata, cuma satu yang tidak ada di hati saya tidak memendam kedengkian terhadap karunia yang Allah berikan kepada hambanya. Masya Allah, bersih dari dengki, amalnya diterima oleh Allah. Kita pendengki, hangus amal-amal kita seperti api membakar kayu bakar.
Oleh karena itu, jangan merasa aman dengan banyaknya ibadah. Kalau hati kita masih busuk dengan ujub, riya, takabur, dengki, maka akan habis pahala kita oleh kebusukan hati kita sendiri. Kita masih ingat dalam hadis sahih bahwa di yaumal akhir nanti yang pertama dihisab adalah mujahid, orang yang berperang sampai terbunuh di medan perang. Luar biasa perjuangan dan pengorbanannya. Tapi ketika di yaumal hisab ditanya, sesudah diperlihatkan nikmat Allah, apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah berjuang di jalanmu, saya sampai mati syahid. Kadzdzabta, bohong kamu. Allah yang maha tahu isi hati mengatakan dusta kamu. Engkau berjuang bukan karena Allah, engkau berjuang karena ingin dianggap pahlawan, dan sebutan itu sudah engkau dapatkan. Maka pejuang yang sampai terbunuh ini ternyata tidak mendapatkan apa-apa, diseret dalam keadaan tertelungkup menjadi ahli neraka. Nauzubillah. Golongan yang kedua dihisab adalah yang belajar agama dan mengajarkannya, belajar Al-Quran dan membacanya. Ketika dihisab, apa yang kau lakukan? Saya belajar agama, saya dakwah, saya ngaji Quran, saya hafalkan Quran. Tapi Allah berfirman, karena Allah tahu isi hati, dusta kamu. Kamu ingin disebut ulama, kamu ingin disebut qori, dan sebutan itu sudah engkau dapatkan. Gagallah dia menjadi ahli surga. Dan yang ketiga adalah dermawan, yang merasa dirinya selalu bersedekah. Tapi Allah yang maha tahu berfirman, kadzdzabta, dusta kamu. Kamu bersedekah bukan karena Allah, kamu bersedekah karena ingin disebut dermawan. Saudaraku, bukan kurang amalnya, bukan kurang ilmunya, bukan kurang perjuangannya, tapi penyebabnya satu, hatinya menghadap kepada manusia. Tubuhnya seperti menghadap kepada Allah, tapi hatinya berharap dari makhluk, berharap dinilai, berharap dipuji, berharap dikagumi, berharap dibalas budi. Ketika hati cenderung kepada makhluk, kepada manusia, maka riaklah amal-amalnya, hilanglah pahalanya, tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, kita yang ilmunya terbatas, kita yang amalnya masih sedikit, jangan sampai busuk hati. Amal tidak bisa apa-apa, ilmu juga amat tak berdaya, ditambah busuk hati, kita tidak punya apapun di dunia ini selain kesengsaraan, dan na'udzubillah di akhirat pun tidak akan mendapat apa-apa. Oleh karena itulah Idul Fitri adalah hari benar-benar dengan tekad qalbun salim adalah prioritas utama dalam hidup ini. Jangan lakukan apapun yang bisa membuat hati kita busuk. Jangan mendengar yang membuat hati kita kotor. Jangan melihat yang membuat hati kita jadi busuk. Jangan berpikir yang membuat hati kita jadi nista. Kita berpakaian bagus, tak mau terkotori, apalagi Idul Fitri ini. Prioritas utama, jangan biarkan kotor hati ini. Masya Allah. Berikut ini ada 3 nasihat dari Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril yang memberikan nasihat kepada Rasulullah SAW dalam hadis sahih ini. 5 wasiat ini mudah-mudahan bisa membantu kita memiliki qalbun salim. 1. Aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah kamu sesukamu, tapi ingat, kamu pasti akan mati. Allah merahasiakan kematian dalam 3 hal. 1. Allah rahasiakan waktu. Kita tidak tahu kapan akan mati. Mungkin beberapa puluh tahun lagi, mungkin beberapa tahun lagi, atau mungkin nanti siang ajal menjemput kita. Yang kedua, Allah merahasiakan tempat. Kita tidak tahu di mana tempat kematian kita, tapi kita pasti akan datang ke tempat kita mati. 3, kita tidak pernah tahu dengan cara apa kita akan mati. Mungkin dengan sakit, mungkin dengan
celaka mungkin dengan Allah cabut nyawanya ketika kita sedang tidur, hanya Allah yang Maha tahu. Tetapi Allah rahasiakan semua ini agar kita selalu siap. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Kita harus siap. Dunia hanya mampir. Ketika ajal menjemput, seketika itu harta sudah tidak menjadi milik kita. Seketika itu emas tabungan sudah lewat begitu saja. Seketika itu segala dunia ini sudah bukan lagi menjadi titipan Allah untuk kita. Sekejap saja. Kendaraan bagus tetap kita pulang pakai keranda. Rumah yang megah tetap kita pulang ke liang lahat. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, siapakah orang yang dianggap paling cerdas di dalam pandangan Islam menurut Rasulullah, yang disebut akyas, orang yang paling cerdas, brilian? Ya Rasul, siapakah orang yang paling cerdas? Ya, orang yang paling banyak ingat mati dan paling mempersiapkan diri menghadapi kematian, bekal sesudah mati. Harta, gelar, pangkat, jabatan sepanjang apapun, kalau jarang ingat mati, tidak termasuk orang yang cerdas. Kita pasti mati, maka kita selalu bersiap. Itulah orang yang cerdas. Maka biasakanlah membahas kematian di rumah, karena dunia hanya mampir sebentar saja, hanya sebentar. Kehidupan akhiratlah yang kekal. Jangan sampai urusan duniawi ini membuat kita tidak punya bekal ke akhirat nanti. 2. Nasihat Jibril yang kedua kepada Nabi Muhammad, wa ahbib man syita, dan cintailah siapapun yang engkau hendak cintai, tapi ingat bahwa kita akan berpisah. Oleh karena itu mencintai pasangan hidup tidak boleh sampai menuhankannya. Cinta hanya cinta ala kadarnya kepada makhluk. Kita pasti berpisah. Anak, istri, suami tidak boleh menjadi ilah di hati kita. Tidak boleh merasa sangat takut kehilangan suami, sangat takut kehilangan istri, sangat takut daripada kehilangan kedudukan di sisi Allah. Sangat ingin ketemu dengan keluarga dibanding sangat ingin ketemu dengan Allah. Kalau makhluk sudah mendominasi hati ini, dijamin tidak akan pernah tenang menghadapi hidup ini. Tapi kalau Allah sudah penuh di hati ini, maka insya Allah mencintai makhluk akan jadi amal soleh. Sering dengan mudah kita mengatakan, saya mencintaimu karena Allah. Kalau kita mencintai karena Allah, pasti kita tidak akan berlebihan mencintai makhluk. Cintai orang tua, cintai pasangan hidup, tapi tidak boleh sampai menuhankan. Apa yang disebut menuhankan? Mendominasi hati sehingga menjadi niat, saya berbuat ini agar dia suka, saya berbuat ini agar saya dekat. Makhluk. Kalau sudah makhluk mendominasi hati, hampir dapat dipastikan tidak akan pernah tenang dalam hidup ini. Apalagi mencintai duniawi, harta, benda, pangkat, jabatan, hanya sekedar aksesoris yang tidak boleh nempel di hati, hanya di tangan saja. Yang ketiga, wa'mal masyid, dan beramalah apapun yang engkau kehendaki, dan ketahuilah sesungguhnya Allah akan membalas amalanmu. Jadi hidup ini sederhana sekali hadirin. Apapun yang kita lakukan pasti kembali kepada diri kita sendiri. Sederhana sekali. Kita berbuat baik, niatnya kembali ke kita, amalnya 10 dan 100.000 kali lipat kembali. Kita berbuat jelek, tidak akan meleset. Seperti kita menanam pisau, paku, ranjau, tusuk sate, belati, persis di depan kita yang akan kita injak sendiri. Jadi tidak ada yang membuat kita sengsara dan celaka syariatnya kecuali perbuatan diri kita sendiri. Kalau hidup ini gelisah, resah, pasti itu buah dari dosa kita sendiri. Kalau hidup ini nelangsa, itu tidak akan jauh dari keburukan kita sendiri. Karena kalaupun kita niatnya benar dan kelakuannya benar, walaupun ujian bertubi-tubi menimpa kita, Allah akan selalu menenangkan hati kita. Tentram, adem, mantap.
Tapi kalau kita nelangsa dalam hidup, makanya jangan pernah takut dihina orang lain. Tidak ada bahaya sama sekali. Yang berbahaya adalah menghina orang lain. Jangan pernah takut orang lain licik kepada kita. Jangan takut. Tapi takutlah kita licik kepada orang lain. Jangan takut orang lain dengki kepada kita. Tidak bahaya. Apa yang Allah tetapkan untuk kita pasti berjumpa dengan kita. Tapi takutlah kita dengki kepada orang lain, karena itulah yang akan menghancurkan amal-amal kita. Oleh karena itu hadirin, sederhanakan saja hidup ini. Berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, berhati baik. Walaupun orang tidak membalas kebaikan kita, tidak apa-apa. Tidak ada urusan kita dengan balasan orang lain. Fokus kita adalah berbuat baik. Kita dagang jujur, bukan supaya laku dagangannya, tapi inilah rezeki kita. Kita berbicara jujur, bukan agar dikagumi orang, tapi inilah kehormatan kita yang disukai Allah. Enak. Kalau kita berbuat baik bukan untuk pujian, kalau kita berbuat baik bukan untuk imbalan, maka kita akan bahagia dengan kebaikan kita. Inilah yang mendekatkan kepada qalbun salim. Dan wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail, dan ketahuilah kemuliaan seorang mukmin adalah dengan qiyamul lail. Salat fardu tepat waktu berjamaah seperti bangunan yang kokoh, tapi qiyamul lail seperti taman yang sangat indah. Kalau hadirin terjaga sholat fardunya dengan baik berjamaah, dia akan kokoh. Tapi kalau lebih ditambah amal-amal soleh, amal-amal sunnah seperti qiyamul lail, maka melesat. Para ahli tahajud itu doanya sangat mustajab. Para ahli tahajud dosa-dosanya diampuni oleh Allah, bersih. Para ahli tahajud hatinya akan dibuat ceria. Para ahli tahajud kata-katanya akan dibuat bertenaga dan berbobot. Dan para ahli tahajud akan memiliki maqam mahmuda, kedudukan yang terpuji. Hadirin, bangunlah malam, sholatlah tahajud, nikmati perpanjang sujud, berbisiklah kepada Allah yang maha dekat, minta apa saja, segala-galanya miliknya. Allah akan menjamu spesial para ahli tahajud. Memang orang yang ahli tahajud dengan ikhlas, itulah orang-orang yang paling dekat dengan qalbun salim. Dan yang terakhir, ini kuncinya, izzah. Dan yang terakhir, izzah, martabat, keagungan seorang mukmin adalah bagaimana lepasnya hati dari bergantung kepada selain Allah. Malaikat Jibril memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad bahwa wa'izzuhu, dan kemuliaannya seorang mukmin, istighna'uhu minal ghair, lepasnya harapan dari selain Allah, tidak pernah meminta-minta kepada selain Allah, karena tahu bahwa selain Allah itu hanya makhluk. Makhluk itu la haula wala quwwata illa billah. Ini tauhid yang sangat penting. Kalau kita ingin terhormat, bermartabat, kemuliaan kita tinggi, jangan pernah meminta-minta kepada makhluk. Ini ada seorang sahabat dari Sauban radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapakah kalian yang bisa menjamin kepadaku bahwa dirinya tidak akan minta sesuatu pun kepada manusia, aku menjamin untuknya sorga. Maka Sauban berkata, aku ya Rasul. Dan semenjak saat itu Sauban itu tidak pernah meminta apapun kepada orang lain. Saudara, Allah sudah tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Selama ini saja kita jarang ingat kepada Allah, Allah selalu mencukupi. Benarkah hadirin? Kapan Allah tidak memberi makan kepada kita?
Kapan Allah tidak memberi minum kepada kita? Kapan Allah tidak memberi pakaian? Allah memberi tempat berteduh, diberi ilmu, aib dosa kita ditutupi. Allah memberikan kepada kita bukan tahun demi tahun, bukan hari demi hari, bukan menit demi menit, tapi setiap saat kita dalam karunia Allah yang tiada bertepi. Baik kita minta maupun kita tidak minta, jauh lebih banyak yang tercukupi bukan karena minta dibanding dengan yang kita minta. Benarkah hadirin? Kalaupun suatu saat kita harus minta kepada makhluk, mintalah hanya di mulut. Jangan pernah hati kita berharap dari makhluk, karena makhluk tidak akan bisa memberi manfaat tanpa izin Allah. Tidak bisa membawa sebutir nasi pun tanpa izin Allah. Tidak ada karunia yang bisa didatangkan makhluk tanpa izin Allah. Dan sebaliknya, tidak ada satupun musibah yang bisa menimpa kita tanpa izin Allah. Oleh karena itulah saudaraku yang baik, kalau ingin memiliki qalbun salim, janganlah berharap dari makhluk, berharaplah hanya dari Allah, penguasa makhluk, yang membulak-balik hati setiap makhluk, yang menggerakkan siapapun yang dia kehendaki. Makin lepas dari berharap dari makhluk, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang hatinya putus harapan dari manusia, tidak ingin dipuji, tidak ingin dihargai, tidak meminta dibelas kasihi, tidak meminta dicintai, tidak meminta diberi, lepas harapan, dan hanya Allah tumpuan harapannya, maka mudah bagi Allah mengatur segala kejadian. Allah membulak-balik setiap hati, Allah mempertemukan dengan siapa yang dia kehendaki, Allah mencegah dari apapun dia kehendaki. Pendek kata, barang siapa yang hatinya lepas dari berharap dari makhluk untuk dirinya, Allah akan mencukupinya. Kebutuhan intelektual, lahir, batin, Allah yang punya segala-galanya. Bergaul dengan makhluk bukan untuk meminta sesuatu, bergaul dengan makhluk untuk memberikan yang terbaik dari hidup kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jangan berharap apapun dari makhluk, berharaplah hanya dari Allah, satu-satunya pemilik, penentu, penguasa segala-galanya. Bila pun kita berkumpul dengan makhluk, dengan manusia lain, pikiran kita adalah lakukanlah sesuatu yang terbaik lillahi ta'ala. Cukuplah Allah yang membalas, melihat apapun yang kita lakukan. Insya Allah hati kita akan bersih. Selalu ingat mati, tidak mencintai makhluk kecuali ke dalam kadar yang semestinya. Selalu sibuk dengan pikiran, sikap, hati yang baik, memperbanyak amal-amal yang dicintai Allah, dan putus harapan dari makhluk, serta memberikan yang terbaik untuk orang lain. Itulah insya Allah nasihat Jibril agar kita selalu memiliki qalbun salim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Duhai Allah yang maha menatap, duhai yang maha tahu segala rahasia, duhai yang maha menyaksikan setiap maksiat dan dosa, duhai yang maha tahu segala aib yang tersembunyi. Wahai Allah, di hari yang fitri ini kami mohon kepadamu, terimalah amal-amal kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa taqabbal minna syiyamana wa taqabbal minna qiyamana. Ya Allah, terimalah semua amal-amal kami, seburuk apapun niatnya, sejelek apapun amalnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Duhai yang maha pengampun, jadikan hari ini benar-benar hari penuh ampunan-Mu. Ampuni ya Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami. Wahai Allah, ampuni sekotor apapun tubuh kami ini.
ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai yang Maha menatap, ampuni orang tua kami ya Allah. Wahai yang Maha baik, sayangi orang tua kami, berkahi sisa umurnya ya Allah. Jadikan akhir hayat orang tua kami husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Kami mohon padamu, kumpulkan keduanya di surgamu. Ya Allah, ampuni kedurhakaan kami selama ini. Wahai Allah, berikan kesempatan kami bisa menjadi jalan kebahagiaan dunia, kubur dan akhirat ibu bapak kami. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Wahai yang menggenggam segala-galanya, berkahi keluarga kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang benar-benar Engkau sukai, Engkau sayangi. Keluarga yang patuh padamu ya Allah. Keluarga yang terpelihara dari apapun yang Engkau murkai. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh-soleh. Ampuni kami belum jadi orang tua yang benar ya Allah, belum jadi contoh yang baik. Titipkan keturunan yang mulia akhlaknya, sehat lahir batinnya, teguh imannya. Wahai Allah yang Maha mendengar, jadikan keturunan kami waj'alna lil muttaqina imam. Lindungi dari kedurhakaan dan kesesatan ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jadikan jamaah ini ahli salat yang khusyuk, ahli sedekah yang ikhlas. Bukakan rezeki yang halal barokah, jauhkan dari segala bala wal fitnah. Ya Allah, Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, jadikan jamaah ini Engkau undang ke Baitullah-Mu ya Allah sebelum ajal tiba ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan sisa umur ini barokah, jadikan sisa umur ini jadi ahli ibadah. Karuniakan kepada kami qalbun salim ya Allah, hati yang bersih. Jika ajal kami tiba ya Allah, cabutlah nyawa kami husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami dimanapun yang teraniaya ya Allah. Engkau maha kokoh perlindunganmu, maha mudah menyelamatkan hamba-hambamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang soleh, para pemimpin yang jadi contoh, para pemimpin yang amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, jadikan pesantren ini penuh barokah, lingkungan ini penuh barokah, jauhkan dari segala bala wal fitnah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wala haula wala quwata illa billah. Hadirin, terima kasih. Semoga Allah yang Maha menatap mengabulkan doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesudah ini